Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga kalian sehat selalu dan jangan lupa bersyukur untuk hari ini. Oke, kali ini aku bakal sharing atau berbincang-bincang tentang ada kesalahpahaman yang belum terselesaikan dalam hubungan manusia. Ada satu cerita dari kisah Le Petit Prince karya Saint-Exupéry tentang seekor rubah gurun. Sang pangeran kecil memberitahu rubah gurun bahwa dirinya ingin mencari teman. Kemudian, rubah gurun menyuruh pangeran kecil untuk menjinakkannya dengan penuh kesabaran jika ingin memiliki teman. Cara menjinakkannya pun sederhana. Pangeran kecil hanya perlu duduk di rerumputan bersama rubah gurun, lalu perlahan mendekatinya. Pangeran kecil tidak perlu mengatakan apa-apa. Rubah gurun cukup meliriknya saja. Mengapa rubah gurun tidak mau berbicara, yang merupakan syarat penting dari sebuah hubungan? Jawabannya merupakan sebuah ironi. Kata-kata adalah wadah untuk hati. Namun, tidak mudah bagi manusia untuk menciptakan wadah yang sesuai dengan hati mereka. Orang lain juga ingin menyerahkan wadah hati mereka sehingga tidak mudah untuk membaca hati orang itu secara akurat. Jadi rubah gurun berkata seperti ini. Jangan berkata apa-apa. Kata-kata adalah sumber kesalahpahaman. Dalam percakapan, kita pun sering mengalami kesalahpahaman, baik dalam hubungan pribadi maupun publik. Tanpa diduga, ada banyak kesalahpahaman dan rasa malu yang timbul. Kesalahpahaman bisa terjadi karena beberapa alasan. Bisa karena pengucapan yang salah, bahasa tubuh, dan kosakata yang tidak akurat, nada suara, dan kebiasaan percakapan yang buruk, serta sikap terhadap prasangka. Alasan yang lebih mendasar dapat ditemukan pada aspek psikologis. Teori jendela Johari yang dicetuskan oleh dua psikolog Amerika, Joseph Lutz dan Harry Ickham, membuktikan hal tersebut. Mereka percaya bahwa keadaan pikiran seseorang mempengaruhi hubungan manusia. Mereka pun merumuskannya dalam jendela kuadran. Jendela yang pertama adalah jendela terbuka yang diketahui diri sendiri dan orang lain. Orang yang memiliki jendela terbuka yang luas ini menunjukkan kecenderungan untuk menunjukkan pikirannya secara transparan tanpa menyembunyikannya dari orang lain. Orang dengan tipe jendela ini sangat mudah untuk berkomunikasi dengan orang lain dan apapun yang ia katakan, orang lain akan memahaminya dengan mudah sehingga tidak terjadi kesalahpahaman. Jendela yang kedua adalah jendela tersembunyi yang diketahui diri sendiri tetapi orang lain tidak mengetahuinya. Orang dengan jendela tipe ini akan menunjukkan kecenderungan untuk tidak membuka hati kepada orang lain karena memiliki rahasia dan juga kerumitan. Di situasi seperti ini, percakapan pun menjadi tidak lancar sehingga dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jendela yang ketiga adalah jendela tidak terlihat yang kita sendiri tidak tahu tetapi orang lain mengetahuinya. Orang dengan tipe jendela tertutup ini akan menunjukkan kecenderungan untuk tidak menyadari apa yang diketahui orang-orang di sekitarnya. Sehingga hasilnya percakapan yang lancar tidak akan terjadi dan berpotensi untuk menimbulkan kesalahpahaman. Dan jendela yang terakhir atau jendela yang keempat adalah jendela tidak dikenal, yang tidak diketahui oleh diri sendiri dan orang lain. Orang dengan jendela tipe ini akan menunjukkan kecenderungan untuk didominasi oleh dunia bawah sadar.
Pada jangkauan area yang luas ini akan terjadi kesalahpahaman dan hambatan dalam percakapan dengan orang lain. Oleh karena itu, kata-kata menjadi sumber kesalahpahaman, dan jika dipaksakan untuk mengatakan sesuatu, pasti akan selalu terjadi pertengkaran. Sebagian besar dari kita diatur oleh salah satu dari 4 jendela pikiran tersebut. Ketika jendela pertama diperluas, hubungan dan komunikasi akan berjalan lancar. Namun, ketika jendela keempat diperluas, akan terjadi hambatan besar bagi hubungan dan komunikasi antar manusia. Setiap orang memiliki jendela yang berbeda dalam pikirannya. Selain jendela pertama, sebagian dari kita ada juga yang didominasi oleh jendela tersembunyi, jendela tidak terlihat, dan jendela tidak dikenal. Secara psikologis, percakapan dipengaruhi oleh keadaan pikiran. Oleh karena itu, sangat wajar jika timbul kesalahan saat berkomunikasi dengan orang lain, terlepas dari bagaimana kita telah mengungkapkan perasaan dengan keterampilan verbal yang sangat baik. Oke, itu tadi bincang-bincang kita pada kali ini. Jika ada salah kata, maafkanlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.